Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah jika baik. Gimana perasaan hari ini? Senang? Sedih? Oke, bahagia ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Di sini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, Ibu ingin meminta coba ketua kelasnya untuk menyiapkan membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kemudahan dan keberkahan. Oke, membaca doa ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini Ibu akan menjelaskan materi terkait zahir, mayub dan pengenalan mayub dan zahir accounting ya. Di sini ada yang tahu tentang mayub dan zahir? Oke, sebagian yang sudah tahu, sebagian belum. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan tentang mayub dan zahir accounting ya. Di sini ada pengertian software akuntansi, yang dimana software akuntansi adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara otomatis. Dan pada intinya, software ini sangat membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara otomatis. Dan di sini pun ada 4 manfaatnya ya. Yang pertama, memudahkan pencatatan transaksi. Tentu saja memudahkan karena ketika kita membuat laporan atau pencatatan transaksi secara manual itu akan memakan waktu. Sedangkan kalau memakai software akuntansi itu mempermudah dan mempercepat. Yang kedua, mengurangi kesalahan perhitungan. Betul, kalau misalkan kita manual pasti ada kesalahan nominal uangnya ya. Misalkan salah kehilangan 01 pun itu akan mengurangi kesalahan penghitungan. Yang ketiga, mempercepat penyusunan laporan keuangan. Tentu saja prosesnya sangat cepat dan mudah. Ketika kita manual itu akan memakan waktu yang lebih lama. Yang keempat, penyimpanan data secara aman dan terorganisir. Jadi software akuntansi ini selain mempermudah, mempercepat, dia itu menyimpan data secara aman dan terorganisir. Oke, dari sini paham? Oke, Ibu akan lanjut ke pengertian mayub. Di sini bisa dilihat, mayub merupakan software akuntansi yang dikembangkan di Australia, digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan pengertian zahir merupakan software akuntansi buatan Indonesia yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan secara otomatis. Oke, perbedaan mayub dan zahir apa? Oke, bagus. Kalau misalkan mayub itu dikembangkan di Australia, sedangkan di zahir itu buatan Indonesia ya. Sama-sama mengelola aktivitas keuangan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada kelebihan mayub dan kekurangan mayub. Yang pertama, kelebihannya itu mudah digunakan. Yang kedua, proses pencatatan lebih cepat. Yang ketiga, menyediakan berbagai laporan keuangan otomatis. Yang keempat, cocok untuk usaha kecil dan menengah UMKM ya. Yang terakhir, tingkat keamanan data cukup baik. Nah, kekurangannya di sini ada berbasis bahasa Inggris. Mungkin yang kurang paham bahasa Inggris itu kekurangannya di mayub. Yang kedua, kurang sesuai dengan standar perpajakan Indonesia. Yang keempat, membutuhkan pelatihan bagi pengguna baru. Yang kelima, tampil relatif sederhana dibandingkan software modern. Oke, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan zahir. Yang tadi kan mayub, sekarang zahir. Oke, di sini kelebihan zahir itu yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, beda dengan mayub menggunakan bahasa Inggris itu ya. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, tampilan lebih mudah dipahami. Yang terakhir, menyediakan grafik analisis keuangan. Adapun kekurangannya, berbayar. Beda ya dengan mayub. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi komputer yang memadai. Yang tiga, yang terakhir, beberapa fitur lanjutan hanya tersedia pada versi tertentu. Oke.
bisa dipahami kelebihan zahir, kekurangan zahir, kelebihan mayub dan kekurangan mayub. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang ingin dibertanyakan dulu anak-anak? Oke, berarti kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham semua ya. Oke, di sini ada persamaan mayub dan zahir dan perbedaan mayub dan zahir. Di sini persamaannya yang pertama sama-sama software akuntansi, tentu saja sama-sama software akuntansi. Oke, yang kedua digunakan untuk mengelola data keuangan. Yang ketiga menghasilkan laporan keuangan otomatis. Yang keempat membantu meningkatkan efisiensi kerja perusahaan. Yang terakhir meminimalkan kesalahan pencatatan. Ini persamaannya ya. Beda persamaan dan perbedaannya. Ini persamaan mayub dan zahir. Walaupun dia sama-sama software akuntansi, dia pun mempunyai perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan mayub itu software akuntansi asal Australia untuk mengelola transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan zahir accounting ini software akuntansi asal Indonesia untuk mengelola keuangan dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Dua-duanya sama-sama mengelola keuangan. Berbedanya asalnya, kalau mayub itu Australia, kalau zahir accounting itu dari mana? Oke, pintar, dari Indonesia. Oke, di sini bisa dilihat ya perbandingan mayub dan zahir dalam aspek asal, bahasa, pengguna, kemudahan, perpajakan Indonesia, dan laporan keuangan. Kalau mayub itu asalnya dari Australia, kalau zahir itu dari Indonesia. Oke, Indonesia. Asal udah ya. Terus bahasanya, kalau misalkan mayub dari bahasanya bahasa Inggris, kalau zahir Indonesia. Penggunaannya untuk mayub ini UKM dan perusahaan. Nah, teman-teman di sini udah ada yang berwirausaha atau membuka UMKM? Oke, udah ada yang belum ya. Kalau udah ada yang mempunyai UMKM, boleh nih pengelolaan datanya itu keuangannya bisa menggunakan mayub, memudahkan kalian. Kalau untuk penggunaan zahir itu UMKM ya, hingga perusahaan besar ya. Untuk kemudahannya mayub juga mudah, zahir itu sangat mudah. Perpajakan Indonesia kurang mendukung untuk mayub ya, kalau zahir mendukung perpajakan Indonesia. Laporan keuangannya mayub itu lengkap, kalau zahir itu lengkap dan visual. Bisa dipahami untuk perbandingan mayub dan zahir? Oke, udah paham ya. Nah, di sini ada fitur utama zahir accounting dan fitur utama mayub. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, Ibu di Zoom ya. Di sini yang pertama fitur utama itu penjualan, terus lalu pembelian, yang ketiga apa itu persediaan barang, yang keempat kas dan bank, yang kelima apa ini? Hutang dan piutang, yang keenam itu aset tetap, yang ketujuh laporan keuangan. Kalian bisa lihat di sini ya fitur-fitur utama zahir accounting, dan di sini pun ada fitur utama mayub. Di sini bisa dilihat ada accounts, yaitu akun. Yang kedua apa itu? Banking, perbankan. Yang ketiga sales, penjualan. Yang keempat itu purchase, pembelian ya. Yang kelima itu apa ini? Persediaan. Yang keenam data pelanggan dan pemasok ya. Yang ketujuh ini apa ini? Penggajian. Yang kedelapan, aduh nggak kelihatan ya. Laporan keuangan. Oke, bisa dipahami tentang fitur utama mayub. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akan mengasih tugas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu anggap semua sudah paham tentang penggunaan mayub dan zahir. Oke, thank you. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah ya terkait penggunaan mayub dan zahir.
nanti untuk tugasnya Ibu akan sampaikan kepada ketua kelas agar ketua kelas meng-share tugasnya masing-masing. Minggu depan akan dikumpulkan dan diperiksa oleh Ibu tentang pemahaman kalian tentang Mayub dan Zahir Accounting. Oh ya, jadi apakah ada yang bisa disimpulkan tentang pengertian software akuntansi ini? Coba salah satu bisa disimpulkan. Oke, berarti paham ya tentang software akuntansi ini. Software akuntansi yang dibahas pada hari ini tuh tentang Mayub dan Zahir. Oke, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.